Hai pemirsa semua, jadi ini adalah lanjutan dari video part 2 dari video sebelumnya seperti itu ya. Bagaimana cara mengembalikan atau ya dengan entengnya gitu ya, bagaimana cara agar sekolah ini atau khususnya guru seperti itu ya, mengembalikan taringnya ke siswa. Jujur aja sekarang kondisi pendidikan kita, murid itu sudah mulai kehilangan rasa hormatnya kepada guru. Itu karena sistem, bukan karena memang siswanya ingin seperti itu. Lingkaran setan itu yang menjadikan ya guru itu di posisi kambing hitam, teman-teman. Jadi solusinya hanya satu, yaitu mengembalikan otonomi mutlak penilaian ke tangan guru itu sendiri. Jadi istilahnya itu academic freedom, sudah pemirsa ya. Jadi sekolah butuh sebuah regulasi yang tegas, di mana manajemen dinas pendidikan apalagi orang tua seperti teman-teman ya, itu dilarang keras mengintervensi nilai murni yang diberikan oleh guru. Evaluasi kinerja guru tidak boleh lagi didasarkan pada berapa persen murid dia yang tuntas, nggak bisa teman-teman. Kalau emang murid yang nggak tuntas mau dituntasin gimana? Oke, mungkin sekolah adalah tempat dia untuk bisa trial dan error, tapi bagaimana jika dia sudah keluar, dia sudah bekerja? Siapa yang bertanggung jawab pada kualitas pendidikan dia? Akan dikembalikan lagi kepada guru, dan guru tempatnya untuk mencuci itu semua seperti teman-teman ya. Jadi evaluasi kinerja guru tidak boleh lagi didasarkan pada persentase murid yang tuntas, teman-teman, nggak bisa. Tapi harus dilihat dari prosesnya, yaitu bagaimana strategi guru itu menangani murid yang gagal seperti itu. Jadi kita harus mulai menghargai guru yang berani memberi nilai anak merah. Itu bukan tanda kebencian, teman-teman, tapi itu adalah tanda cinta dan kejujuran agar muridnya sadar dan mau memperbaiki diri. Namun saat guru sudah lelah berjuang sendirian dan memilih menyerah pada sistem, sekolah pun bermutasi menjadi bentuk yang lebih mengerikan, teman-teman. Bukan lagi tempat untuk mendidik manusia, tetapi berubah menjadi sebuah mesin industri. Gila ya teman-teman ya. Dan industri ini hanya peduli sama output, yang mana kadang outputnya itu sampah, teman-teman. Jujur ya. Kalau teman-teman berpikir iya ya, dan memang outputnya seperti itu, teman-teman, ya itulah kondisi pendidikan kita saat ini. Inilah yang menjadi dosa besar yang kedua, teman-teman, yang akan saya jelaskan sebentar lagi. Dosa besar yang nomor 2 di pendidikan kita itu adalah pabrik ijazah kosong dan target lulus 100%. Ya benar, target lulus 100%, teman-teman. Coba perhatikan begini, teman-teman ya. Setiap kali musim kelulusan tiba, teman-teman ya, hampir semua sekolah berlomba-lomba memasang spanduk raksasa nih, teman-teman, seperti di depan sekolahnya, di depan jalan masuk sekolahnya biasanya gitu ya, di gerbang depan gitu ya, dengan tulisan besar berwarna mencolok, selamat kelulusan 100% sekolah bla 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 dan seterusnya. Itu adalah prestasi, tapi bagi orang tua itu adalah kelegaan. Nah, tapi bagi kualitas pendidikan, teman-teman, dari data yang saya dapat seperti itu ya, itu adalah bencana besar, teman-teman. Tanpa sadar, sekolah telah berubah fungsi menjadi conveyor belt atau ban berjalan, teman-teman, bagi pabrik tanpa quality control. Kebayang nggak, teman-teman, beli mobil itu rusak dan enggaknya itu belum tentu gitu loh, teman-teman. Jadi siswa yang masuk di kelas 1 didorong terus untuk naik kelas dan dipastikan keluar membawa ijazah di ujungnya. Tidak peduli apakah barang yang dihasilkan itu cacat atau berkualitas, pokoknya lulus aja gitu. Nah, logikanya sederhana tapi menyakitkan, teman-teman. Jika semua orang pasti lulus, ini kita berandai aja gitu ya, jika semua orang pasti lulus, lantas apa gunanya standar kelulusan? Saya balik pertanyaan sama teman-teman. Ijazah yang harusnya menjadi sertifikat kompetensi, bukti bahwa seseorang telah menguasai ilmu tertentu, kini mengalami inflasi dan devaluasi besar-besaran, teman-teman. Nilainya tuh kayak kripto yang udah nggak laku, jatuh bebas gitu, teman-teman. Dan ijazah hari ini bukan lagi tanda kompetensi, tapi cuma sekedar tanda terima saya sudah pernah bayar SPP gitu ya, selama 3 tahun gitu ya.
Dan dampaknya kita membanjiri pasar tenaga kerja kita dengan ribuan lulusan SMA atau SMK yang memegang kertas bertuliskan nilai bagus, tapi bingung saat disuruh kerja nyata. Ngapain, nggak ngerti gitu ya. Industri berteriak kekurangan SDM terampil, tetapi padahal angka kelulusan sebenarnya membludak. Nah, kenapa? Ya karena ijazahnya kosong, teman-teman, nggak ada skill di situ ya, nggak ada skill isu di situ. Jadi ya isinya skill isu semua gitu. Jadi kita mencetak lulusan yang kualitas gurusiran, teman-teman, bukan kualitas andalan. Sekolah terlalu takut citranya rusak jika ada satu saja murid yang tidak lulus, sehingga standar diturunkan serendah-rendahnya agar semua bisa melompatinya. Lalu bagaimana cara menghentikan pabrik ijazah kosong ini, teman-teman? Ya, kita harus berani merombak definisi prestasi sekolah. Hapus target kelulusan 100%. Berani nggak? Ada nggak sekolah yang berani kayak gitu? Sebagai tolak ukur gengsi atau kesuksesan sekolah itu sendiri. Jadi itu indikator yang menipu, teman-teman. Gantilah KPI sekolah atau KPI sekolah itu dengan data yang lebih brutal, tapi jujur. Kita harus berani merombak definisi prestasi sekolah. Hapus target kelulusan itu. Ya, misalnya untuk SMK gunakan tingkat keterserapan kerja 15,26% atau 26%, silahkan. Atau berapa persen lulusan di SMK itu atau sekolah itu atau SMA itu atau SMP itu atau ya anggaplah kampus itu gitu ya, yang benar-benar dipakai di industri. Katakanlah mungkin 15%, 30% atau wirausaha sekian persen. Kita harus jujur melaporkan angka itu. Dan untuk SMA gunakan tingkat lolos PTN murni. Misalnya 15%, 35%, tanpa bimbel muar dan lain sebagainya seperti itu ya. Kita harus menormalisasi bahwa ada anak yang tidak lulus. Ya, itu bukan aib bagi sekolah, teman-teman. Justru sekolah yang berani tidak meluluskan siswanya yang memang belum kompeten, itu adalah sekolah yang punya integritas yang tinggi. Itu bukti bahwa quality control mereka itu berjalan dengan baik. Itu bukti bahwa mereka peduli pada kualitas manusia, bukan sekedar persentase di atas kertas yang namanya laporan atau raport gitu ya. Tapi ini masalah yang belum selesai. Ada satu dosa besar terakhir, dan ini dosa besar yang pertama, teman-teman, yang paling berat. Ya, ini dosa yang menjadi puncak dari semua kegilaan dari sistem pendidikan yang ini nih, seperti itu ya. Saya nggak sebut negaranya sekali lagi ya. Dosa yang tidak hanya merusak sistem, teman-teman, tapi meracuni mental anak-anak kita secara perlahan dan permanen dengan rasa hebat yang semu. Dan inilah dosa besar nomor satunya, yaitu racun paling manis yang sedang kita suapkan ke mulut generasi muda. Dosa nomor satu ini adalah puncak dari segala bencana, sekaligus dosa paling mematikan. Dan kita semua aminkan gitu ya, secara tidak sadar. Nilai tinggi yang palsu itu bukan prestasi, tetapi narkotika yang merusak masa depan generasi muda. Jadi begini, teman-teman, coba kita renungkan sebentar. Memberikan nilai bagus kepada murid yang sebenarnya tidak kompeten itu sama jahatnya dengan memberikan peta palsu kepada orang yang mau masuk hutan belantara. Jadi kamu pikir kamu sedang menolong mereka supaya jalannya mulus, begitu? Enggak teman-teman. Jujur itu menyesatkan, teman-teman. Kamu justru sedang mengirim mereka menuju jurang. Kita sedang membesarkan anak-anak kita di dalam sebuah bubble of falsehood gitu istilahnya ya. Jadi gelembung kepalsuan gitu ya. Di dalam gelembung sekolah mereka semua merasa aman, tetapi merasa pintar dan raportnya penuh dengan nilai bagus gitu ya, angka 80, 90. Nah, mereka merasa sudah siap menaklukkan dunia gitu ya, dengan PD-nya gitu ya. Karena guru selalu bilang bagus gitu ya. Apalagi karena anak sudah bayar mahal di sekolah itu ya bilangnya ya bagus gitu ya. Dan orang tua bertepuk tangan, ego mereka melambung tinggi gitu ya. Rasa percaya diri dipompa sampai ke tingkat paling maksimal, tetapi isinya kosong, teman-teman. Lalu apa yang terjadi pada mereka ketika mereka lulus? Bubble itu pecah. Balon itu pecah, teman-teman. Duas gitu ya. Saat mereka melangkah keluar gerbang sekolah dan masuk ke dunia kerja atau perguruan tinggi lah yang lebih serius gitu ya, teman-teman ya. Mereka akan langsung dihantam oleh tembok realitas yang brutal. Dunia nyata tidak peduli mereka mau nilainya berapa dengan kriteria ketuntasan minimal. Bos di kantor tidak peduli nilai raportmu, teman-teman.
hasil katrolan atau bukan, mereka nggak peduli. Industri hanya bertanya satu hal, kamu bisa apa? Dan di momen itulah tragedi itu terjadi atau masalah itu terjadi. Mereka shock, mereka mental breakdown, teman-teman. Anak-anak ini kan mental breakdown secara otomatis gitu ya. Mereka tidak akan siap menerima kenyataan bahwa kemampuan mereka itu sebenarnya jauh di bawah standar. Dan inilah alasan kenapa kita melihat banjirnya fenomena generasi strawberry. Anda tahu generasi strawberry? Jadi begini, kelihatan bagus di luar tetapi lembek di dalam. Dan mudah hancur ketika ditekan sedikit aja. Nah, itu generasi strawberry tuh. Mereka jadi generasi yang tidak tahan kritik, mudah menyerah saat gagal pertama kali, dan merasa dunia itu tidak adil gitu ya. Padahal masalahnya bukan pada dunia yang kejam, tapi karena selama belasan tahun sekolah meninabobokan mereka dengan kebohongan yang manis yang mematikan karakter mereka. Lantas bagaimana solusinya ini? Solusinya cuma satu, teman-teman, kalibrasi dunia nyata, the real world calibration. Jadi sekolah harus berani merobohkan tembok eksklusifnya. Jangan biarkan siswa hanya dinilai oleh guru mereka sendiri karena gurunya punya beban emosional dan rasa kasihan. Sekolah wajib mendatangkan penguji eksternal secara berkala. Bawa masuk praktisi gitu ya ke sekolah, bawa masuk orang industri atau akademisi ke sekolah, independen ke dalam kelas, hadirkan standar penilaian industri yang kejam itu, yang apa kamu bisa itu gitu ya, ke dalam lingkungan sekolah yang aman, dan biarkan siswa merasakan tamparan revisi tanpa henti. Biarkan mereka merasakan betapa sulitnya memuaskan standar klien atau pasar. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan mental mereka, enggak, tetapi untuk membentuk mental mereka sebelum mereka ke dunia kerja yang sebenarnya. Biarkan mereka berdarah, teman-teman, dan gagal sekarang saat masih ada guru yang bisa membimbing mereka ketimbang mereka mati konyol saat mereka bertarung di medan tempur atau kehidupan yang sebenarnya. Itu baru cara benar memperbaiki sistem pendidikan. Dan sistem ini tidak sedang mencerdaskan kehidupan bangsa yang saat ini terjadi seperti itu ya. Tidak sedang mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem ini yang sekarang kita yakini yang terbaik ini adalah sistem yang sedang sibuk memproduksi robot rusak. Robot rusak, teman-teman, kebayang seperti itu ya. Jadi yang dikemas rapi dengan label lulus dengan sangat baik, ya memang realita yang pahit yang harus kita telan masing-masing. Tetapi tolong teman-teman, dengarkan prinsip ini baik-baik. Pendidikan yang menyakitkan tapi jujur itu jauh lebih memuliakan manusia daripada pendidikan yang menyenangkan tetapi penuh tipu daya gitu, penuh manipulasi gitu ya. Jadi lebih baik kamu atau anakmu menangis hari ini karena harus tinggal kelas dan belajar lebih lagi, tanggung jawab daripada itu seperti itu ya, ketimbang menangis seumur hidup karena gagal dalam hal pekerjaan atau gagal karena survive seperti itu ya. Hidup karena tergilas kejamnya dunia kerja seperti itu ya, teman-teman. Jadi ya sekali lagi rasa sakit ini harus kita terima masing-masing karena itu yang kejadiannya. Itu realita dunia nyata seperti sekarang seperti itu ya. Dan ya rasa sakit ini harus kita obati sama-sama. Jadi ini bukan racun, rasa sakit ini bukan racun, ini harus kita obati sama-sama.